Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candika Kusmananda, MPM 22755127, kelas 3D Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, dari kinerja keuangan suatu entitas. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dari penyajian laporan keuangan entitas. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Terdiri dari 1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan. 2. Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan. 3. Memberikan informasi mengenai arus kas entitas. Tidak hanya tujuan laporan keuangan, terdapat penggunaan laporan keuangan. Juga penggunaan laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga dan masyarakat. Pengguna laporan keuangan tersebut memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda di antaranya. 1. Investor adalah menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. 2. Karyawan, kemampuan memberikan balasan jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. 3. Pemberi pinjaman, kemampuan memberi utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah memberi pinjaman. 4. Pemasok dan kreditur lainnya, kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. 5. Pelanggan adalah kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. 6. Pemerintahan adalah menilai bagaimana alokasi sumber daya. 7. Masyarakat adalah menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Selanjutnya ada laporan keuangan yang wajib dibuat berdasarkan PSAK 31. Pertama, laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tersebut. Dalam membuat laporan keuangan harus terdapat 1. Membuat judul laporan posisi keuangan. 2. Informasi yang disajikan dapat ditambah. 3. Penyajian aset dan liabilitas sebagai klasifikasi terpisah. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang terdiri dari laba rugi tahun berjalan dengan penghasilan komparatif lain. Laporan laba rugi komprehensif dan disajikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan 1 laporan, yang kedua dengan 2 laporan. Penghasilan komprehensif lain berisi pos menghasilkan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh SAK. Penghasilan komprehensif lain disajikan dengan kelompok, yaitu yang pertama, tidak ada klasifikasi lebih lanjut ke laba rugi. 2. Akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu dipenuhi. Dan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang berisi memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Yang keempat, laporan arus kas PSAK 2. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Yang keenam, informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Dan yang ketujuh, laporan posisi keuangan pada awal periode tersebut sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik umum laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Terdapat 3 penyajian, yaitu yang pertama, entitas yang laporan keuangannya telah patuh
patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Yang kedua, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang kedua, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan atas dasar akural. Yang keempat, entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa. Yang kelima, frekuensi laporan secara tahunan, artinya jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun harus diberikan pengungkapan. Yang keenam, penyajian dan klasifikasi harus konsisten kecuali terjadi perubahan data apabila perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Perubahan kebijakan akuntansi penyajian kembali, retrospektif atau reklasifikasi. 1. Entitas penyajian laporan keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan pelaporan keuangan komparatif minimum. A. Entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau relasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. B. Penerapan retrospektif penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. 2. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan, yaitu akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan akhir periode. Dan yang ketiga, jika entitas merubah penyajian atau pengklasifikasian, entitas mengungkapkan sifat, jumlah, dan alasannya reklasifikasi. Selanjutnya yaitu aset dan liabilitas. Mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika 1. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan, 2. Berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Contoh aset lancar antara lain kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memenuhi definisi aset lancar. Aset tidak lancar adalah sebagai berikut. Pertama, investasi jangka pendek. Investasi yang mencakup beberapa bentuk hal yang berbentuk investasi dalam obligasi dan saham atau investasi dalam bentuk dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, aset tetap. Aset yang bertujuan untuk digunakan dalam operasi entitas, misalnya tahanan bangunan. Yang ketiga, aset tak bertujuan. Aset tanpa wujud fisik yang bukan berbentuk instrumen keuangan, misalnya hak paten, hak cipta, goodwill. Yang keempat, aset lain yang bersifat tidak lancar yaitu piutang jangka panjang dan biaya dibayar di muka jangka panjang. Liabilitas jangka panjang merupakan liabilitas yang menyelesaikan melebihi 1 periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Liabilitas jangka panjang mencakup 1. Liabilitas yang berasal dari biaya seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Kedua, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas seperti kewajiban pensiun dan
kewajiban pajak tangguhan. Yang ketiga, liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadi suatu peristiwa di masa depan, seperti provinsi untuk kewajiban garansi. Jenis-jenis liabilitas jangka panjang sebagai berikut. Utang jangka panjang, obligitas pensiun, hipotek, utang novelatis, utang subduersi, utang pemegang saham, dan utang bank. Liabilitas jangka pendek. Utang jangka pendek atau liabilitas ialah utang yang wajib untuk segera dibayarkan atau dilunasi oleh semua perusahaan, atau dengan kata lain sebagai kewajiban perusahaan yang memiliki batas pembayaran kurang. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.